Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat hidayahnya sehingga kita bisa berkegiatan di masa pandemi ini melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan dengan semangat dan lancar. Dua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Yulianto dari program studi PPKN semester 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sebagai tugas saya, yaitu untuk video materi tentang paradigma Islam, tentang ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini nanti ada beberapa yang akan dijelaskan atau disampaikan. Yang pertama itu adalah hakikat dari ilmu, kemudian yang kedua adalah keutamaan ilmu, yang ketiga itu teori-teori sesuai paradigma PPKN atau kewarganegaraan tadi, yang keempat itu adalah ayat Al-Quran atau hadis yang relevan. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menyampaikan yaitu tentang hakikat ilmu. Di sini asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab yang disebut alama, artinya itu adalah dari kata pengetahuan, dan dalam bahasa Indonesia ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris science. Kata science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu skio atau skier yang artinya adalah sebuah pengetahuan. Artinya, ilmu itu adalah merupakan suatu pengetahuan, dan sedangkan pengetahuan sendiri merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia seperti kita ini. Kemudian selanjutnya adalah utamaan ilmu. Nah, jadi dalam menuntut ilmu kita itu harus memiliki atau mengetahui keutamaan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memahami hakikat ilmu. Memahami hakikat ilmu, yang selanjutnya adalah hukum mencari ilmu. Hukum mencari ilmu itu adalah wajib bagi manusia atau bagi hamba Allah, karena kita di dunia ini tanpa ilmu itu akan terasa hampa, tidak ada gunanya seperti itu. Dan keutamaannya yang lainnya, tujuan kita mencari ilmu itu seperti apa, gitu. Kemudian keutamaan yang selanjutnya itu adalah cara memilih ilmu. Jadi di sini kita belajar itu banyak sekali ilmu yang ingin kita tuntut, ya, ingin kita pelajari, masuk ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu di sini. Ada ilmu yang berguna atau istilahnya baik, ada lagi ilmu-ilmu yang mungkin kurang baik atau malah ilmu yang tidak baik gitu. Nah, jadi di sini kita harapannya memilih ilmu itu ya memilih ilmu yang baik, yang tentunya berguna bagi kita sendiri terutama. Yang kedua, nanti harus berguna bagi orang lain di sekitar kita, kemudian berguna bagi agama dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah guru. Di sini kita harus mengetahui guru kita ada sebuah
artian ya, bahwasanya guru itu yang kita tiru. Jadi kita kalau salah dalam memilih guru, maka kita nanti akan juga, terperosok ke dalam hal yang suatu yang tidak benar, seperti itu. Kemudian teman itu juga berpengaruh dalam kita menuntut sebuah ilmu, karena bagaimanapun juga, jika teman kita itu baik, kita nanti juga akan ikut-ikutan baik atau, eee, ya baik seperti itu ya. Kalau teman kita buruk, nanti pasti, eee, akan ada kemungkinan kita itu ikut-ikut buruk. Nah, yang baik itu teman, kita mencari teman yang baik dan nanti kalau bisa kita ya lebih baik lagi dari yang lainnya. Kemudian ketekunan. Ketekunan di sini dalam mencari ilmu kita harus tekun, tidak boleh putus asa. Nah, jika ada sebuah kesulitan-kesulitan, itu pasti ada ya dalam menuntut sebuah ilmu, pasti ada kesulitan tertentu yang mungkin berat bagi kita, tapi kita harus tetap tekun, untuk memecahkan suatu yang tidak bisa dari apa yang sebelumnya kita lakukan. Jadi lampauilah dirimu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kesungguhan dalam mencari ilmu. Ini adalah, mirip dengan ketekunan tadi, jadi kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut, tidak boleh main-main atau hanya dibuat sambinan, istilahnya, tidak tujuan yang utama, melainkan itu hanya sebuah, gimana ya, sampingan. Kemudian adalah beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Pastinya kita mempunyai cita-cita, setelah kita mempunyai cita-cita, kita pastinya, akan menuntut atau mencari ilmu-ilmu untuk menunjang cita-cita kita yang luhur, luhur yang baik tadi. Kemudian keutamaannya selanjutnya adalah ukuran dan urutan ilmu tersebut. Pasti kita harus mengetahui ukuran sebuah ilmu itu. Kira-kira ilmu itu dapat kita capai atau bagaimana atau belum. Nah, dan urutannya pun harus kita ketahui ya. Kita ketahui urutannya. Kita mencari ilmu SD dulu, dari belajar menghitung, belajar membaca, menggambar, dan lain sebagainya. Urutannya terus kita naik ke tingkat SMP sederajat, kita sudah bisa begini begini dan begitu, kemudian SMA, kemudian kita kuliah. Nah, di sini kita harus bisa mengukur dan urutannya ilmu tersebut, mana yang perlu kita dahulukan, nanti kita bertingkat-tingkat naik-naik, seperti itu, ilmunya. Kemudian, waktu belajar dari ilmu ini sendiri. Kita itu Eee, waktu waktu belajar yang baik itu adalah di waktu saat kita masih muda ya. Jadi kalau kita sudah tua, ilmu itu sangat akan sangat sulit masuk ke dalam kita. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya kalau, masih muda seorang pemuda itu belajar atau menghafal itu sebagaikan menulis di batu. Jadi sulit untuk hilang, sulit untuk dihapus. Kemudian kalau jika sudah tua, maka pepatah mengatakan seperti menulis di air, jadi gampang hilang, gampang lupa. Jadi di sini kita masih generasi muda ya, kita harus menuntut ilmu itu setinggi-tingginya. Menuntut ilmu setinggi-tingginya supaya nanti kita bisa berguna, terutama untuk agama dan negara kita, Indonesia. Nah itu. Kemudian mencari tambahan ilmu, pengetahuan. Jadi di sini kita dituntut untuk supaya tidak gampang puas dengan apa yang kita sudah peroleh saat ini. Bukan istilahnya tamak ya, tetapi di sini ilmu itu sangat penting. Jadi ilmu itu tidak ada habisnya. Jadi rugi mana kita sudah mendapatkan yang ini dan kita ingin yang itu tetapi tidak kita raih, itu sangat rugi sekali bagi kita. Jadi harus tetap mencari tambahan ilmu pengetahuan di dunia ini. Kita harus tahu bagaimana ya cara,
kewarganegaraan yang baik, seperti itu. Kemudian cara memimpin, kemudian agamanya juga kita cari ilmu-ilmunya dari faktor agama, dan juga yang kedua adalah untuk kehidupan kita di kemudian yang ketiga ini adalah teori-teori sesuai dengan paradigma PPKN. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan ya PPKN itu. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu adalah civic education. Civic education yang artinya adalah program pendidikan yang berlandaskan pada teori-teori ilmu sosial. Nah, ilmu sosial di sini kan kita kalau kewarganegaraan pasti tidak lepas dari masyarakat, terus lingkungan. Jadi di sini ilmu pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu berlandaskan pada teori-teori ilmu sosial. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945, yakni untuk menumbuh kembangkan kecerdasan masyarakat warga negara Indonesia ini, atau civic intelligence. Nah, civic intelligence. Jadi sini untuk mencerdaskan bagaimana ya, caranya dengan adanya pendidikan, adanya, suatu penegakan disiplin, pendidikan karakter, pendidikan agama, norma, keadilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di materi keempat ini ya, materi yang keempat yaitu adalah ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan, mengenai materi kita, itu ada juga surat Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, "A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fadaknahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Nah, di sini agama dan kewarganegaraan itu saling berkaitan ya, dan juga ilmu itu saling berkaitan karena di sini di dalam surat Quran Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya itu tadi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah itu akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Di negaranya atau warganya itu berkah, diturunkan dari langit, dilimpahkan dari bumi. Dan akan tetapi ketika manusia manusia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan disiksa sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kerjakan, yang mereka perbuat. Misal mendustakan dengan hal-hal yang buruk, maka akan menerima sebab-sebab yang buruk. Baik, mungkin itu, untuk video materi yang saya sampaikan, dari paradigma Islam tentang ilmu dan juga, pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi, eee, semuanya, dan semoga jika ada salah dari saya mohon untuk diluruskan dan juga dimaafkan. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.